Shalom saudaraku yang kekasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun saudaraku berada saat ini, kita mengucap syukur karena kasih Tuhan selalu Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kita. Kita jumpa lagi di dalam Misbah Keluarga saat ini. Mari kita mau mengucap syukur, kita mau datang kepada Tuhan. Biar kita mau datang dengan segala kesungguhan hati kita. Karena Tuhan Yesus itu sangat baik dalam hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, Dia tidak pernah membiarkan kita. Untuk itu saudaraku, biarlah di dalam hidup ini kita selalu memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan. Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, oh terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang perkasa. Kami puji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau baik Tuhan, sungguh Engkau baik Tuhan. Terima kasih Bapa, sungguh Engkau baik di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang perkasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kami punya Engkau Tuhan. Itu yang membuat kami kuat, itu yang membuat kami menang. Sebab Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat hidup yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan tuntun kami, Tuhan tolong kami. Supaya kami berjalan sesuai dengan firman-Mu. Kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Sehingga hidup kami hari demi hari
lebih berkenan dan lebih menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami siap sedia untuk mendengar firman-Mu dan kami mau belajar untuk melakukannya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudaraku yang kekasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudaraku saat ini, saudara? Kita selalu bersyukur sebab Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Di dalam setiap kehidupan kita, di dalam setiap kehidupan kita, pergumulan kita, apapun yang sedang kita alami, kita percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Mungkin kadangkala kita berpikir ketika kita menghadapi pergumulan yang berat, ketika kita menghadapi masalah yang berat, persoalan, kadangkala kita secara manusia berpikir bahwa Tuhan tidak menyertai kita. Tetapi saudaraku yang kekasih, ketahuilah bahwa Allah adalah Allah Immanuel, Dia yang selalu menyertai kehidupan kita. Di dalam keadaan apapun juga, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin saudara, Tuhan selalu bekerja di dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan firman Tuhan berkata bahwa Tuhan itu turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudaraku yang kekasih, kalau kehidupan kita mengasihi Tuhan, percayalah di balik semua penderitaan, di balik semua pergumulan hidup ini pasti mendatangkan kebaikan. Untuk itu saudaraku yang kekasih, mari kita mau belajar untuk lebih dekat dengan Tuhan dan belajar mempercayakan sepenuhnya kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Saudaraku, di hari-hari ini banyak manusia dilanda kekhawatiran, dilanda dengan ketakutan, mendengar berita-berita, mendengar peristiwa-peristiwa yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Saudaraku yang kekasih, membuat kita takut, membuat kita khawatir. Bagaimana nanti masa depan saya? Bagaimana nanti hari esok? Hari ini saja kita mendengar berita sangat mengejutkan saudara. Tapi firman Tuhan saat ini, berita sukacita yang akan memberikan kita kekuatan, yang akan menghibur kita dan yang akan menuntun kita di dalam kita menjalani hari-hari ini. Saudara yang kekasih, di dalam Tuhan pasti kita akan kuat. Kalau kita di luar Tuhan, kita tidak mampu saudara. Untuk itu biar kita selalu hidup bersama-sama dengan Tuhan, selalu berpegang kepada perintah Tuhan. Sebab perintah Tuhan, firman Tuhan itulah sumber kekuatan buat hidup kita. Amin saudaraku yang kekasih. Mari kita mau baca di dalam firman Tuhan. Mungkin ayat ini saudaraku sudah tahu, bahkan mungkin hafal ya saudara. Tetapi kadangkala sulit untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tapi kita percaya bahwa Tuhan akan memampukan kita untuk melakukan firman-Nya. Kita buka di dalam Matius pasalnya yang ke-6. Matius pasalnya yang ke-6 ayat 25. Saya akan bacakan dulu dari ayat 25 saudara. Ayat 25, 26, 27. Judulnya di atas adalah hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Ayat 29. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Selanjutnya 30 saudara. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada
dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya. Ayat selanjutnya, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin, puji Tuhan. Firman Tuhan yang sudah kita baca saat ini, saudaraku, sangat menguatkan iman kita. Di hari-hari ini yang mana manusia dilanda dengan ketakutan, dilanda dengan kekhawatiran. Khawatir apa saja di dalam hidup ini, banyak hal ya saudara. Baik khawatir tentang hal makanan, hal minuman, hal pakaian, atau khawatir tentang kesehatan, sakit tidak kunjung sembuh, khawatir tentang masa depan, khawatir tentang bagaimana pekerjaan saya untuk selanjutnya, anak-anak muda bagaimana cita-cita, khawatir tentang masa depan, pendidikan dan lain sebagainya saudara. Banyak manusia sekarang dilanda dengan kekhawatiran. Tetapi kita mengucap syukur saudara bahwa firman Tuhan saat ini memberi kita kekuatan supaya jangan kita khawatir. Tapi kita mau menyerahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan. Kita mau belajar berharap, kita mau belajar percaya sepenuhnya akan setiap janji-janji Tuhan. Tuhan berkata, janganlah kamu khawatir akan apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai. Burung di udara saja Tuhan pelihara. Saudaraku, apalagi kita manusia, ciptaan Tuhan yang paling sempurna, pasti Tuhan juga memelihara kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih, bunga-bunga di padang dihiasi Tuhan begitu rupa indahnya saudara. Kalau kita boleh melihat ya saudara, bunga-bunga warna-warni begitu cantik ya saudara, warnanya begitu indah, macam-macam bunga yang begitu menawan ya saudaraku yang kekasih. Kita melihat bagaimana Tuhan itu mencipta sungguh luar biasa. Apalagi kita manusia ciptaan Tuhan, sempurna di hadapan Tuhan. Tuhan akan mendandani kita, Tuhan akan memelihara kita, Tuhan akan menjagai kita ya saudaraku yang kekasih. Ketika kita khawatir, kita mau datang kepada Tuhan. Kalau hati kita, pikiran kita hanya fokus kepada kekhawatiran kita, hanya fokus pada kegagalan kita, hanya fokus pada masalah atau persoalan yang sedang kita hadapi saudara, maka kekhawatiran itu akan semakin bertambah. Tetapi ketika kekhawatiran itu datang, kita pandang Tuhan, kita melihat karya Tuhan, sungguh kita tidak akan khawatir lagi. Ya saudaraku, ada orang mengatakan bagaimana bisa kita tidak khawatir, kita masih hidup di dalam dunia. Pasti ada kekhawatiran. Memang benar saudara, pasti ada kekhawatiran. Kekhawatiran kecil, kekhawatiran besar, tetap itu namanya khawatir ya saudara. Tapi Tuhan berkata buat kita saat ini supaya jangan kamu khawatir. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan yang sanggup memelihara kehidupan kita. Kalau Tuhan menciptakan alam ini begitu sempurna, begitu indahnya, Tuhan menciptakan siang, malam, Tuhan menciptakan matahari, bulan, bintang, bumi, diatur sedemikian rupa untuk kita manusia saudaraku. Itu berarti saudaraku, tidak ada alasan lagi untuk kita khawatir. Mari saudaraku yang kekasih, mungkin saat ini kita sedang dilanda kekhawatiran, datanglah kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, saya khawatir. Ketika saya khawatir, saya berkata sama Tuhan, Tuhan, saya khawatir, saya gelisah, saya takut ini, saya takut itu Tuhan. Saya serahkan semua ketakutan saya serahkan semua kekhawatiran saya. Dan ketika saya menyerahkan itu di dalam Tuhan, saya menyerahkan dalam doa dan ucapan syukur kepada Tuhan,
damai sejahtera saya alami, saudara. Mungkin iblis seringkali berbisik, bagaimana kamu tidak khawatir, masalahmu berat, kamu penyakitnya belum sembuh. Ya, mungkin kita berpikir seperti itu. Tidak ada jalan, tidak ada jawaban. Bagaimana kamu tidak khawatir? Tetapi kita mau melangkah dengan iman. Kita mau berkata, bersama dengan Tuhan, aku dapat melakukan perkara yang besar. Bersama dengan Tuhan yang memberikan kepadaku kemenangan. Dan di dalam Tuhan kita akan bisa menanggung semuanya. Kalau kita sudah melangkah dengan iman, hidup kita dipenuhi dengan firman Tuhan, maka iman kita akan kuat di dalam Tuhan. Iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Kalau kita mendengar berita-berita dunia ini, saudara, iman kita akan lemah. Tetapi kalau kita mendengar berita firman Tuhan, berita sukacita, maka iman kita akan dibangkitkan. Iman kita akan dikuatkan. Sehingga di saat kekhawatiran melanda hidup ini, sehingga di saat ketakutan, kekhawatiran yang sangat itu menerpa kehidupan kita, dengan segera kita mau melangkah, Tuhan, aku tidak khawatir lagi sebab Tuhan menyertai aku. Tuhan berkata, bagaimana kamu menjadi orang yang kurang percaya? Bukankah burung di udara Tuhan pelihara, bunga di padang Tuhan hiasi? Saudaraku, mari kita taruh harapan kita, taruh kepercayaan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Mungkin kita khawatir akan hari esok, bagaimana hari tua nanti, bagaimana masa depan saya nanti. Tuhan berkata, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jangan kita terus susah hari demi hari susah, khawatir. Tuhan berkata, apakah dengan kekhawatiran dapat menambahkan sehasta saja jalan hidup kita? Tidak, saudara. Justru dengan kekhawatiran menghambat kuasa Tuhan bekerja. Dengan kekhawatiran iman kita akan semakin lemah dan kita tidak akan bisa melihat karya dan perbuatan Tuhan. Dan bahkan, saudara, karena kekhawatiran orang bisa sakit, saudara. Ya, sakit karena khawatir kembali ya, saudaraku, mungkin sesak atau pusing, hipertensi karena khawatir, saudara. Tetapi kalau kita belajar menaruh seluruhnya kepada Tuhan dan izinkan Tuhan yang menyelesaikan dalam hidup kita akan enak, saudara. Beban kita akan ringan, saudara, sebab Tuhan yang sudah menanggungnya. Serahkan semua beban-beban kita kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya Tuhan tambahkan di dalam kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan berkata supaya kita tidak khawatir, cari dahulu kerajaan Allah, cari Tuhan lebih dahulu dalam segala perkara, utamakan Tuhan dalam segala perkara, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Amin, saudaraku. Pegang janji Tuhan, percayalah akan kuasa firman Tuhan. Mungkin saat ini saudara sedang dilanda kekhawatiran, ketakutan yang mencekam hidup saudara. Mari kita mau datang kepada Tuhan, kita serahkan kekhawatiran kita dan kita jujur kepada Tuhan. Tuhan, saya khawatir. Mari Tuhan, Kau bekerja dan izinkanlah Tuhan yang menyelesaikan semua dalam hidup kita. Mari kita mau berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu, bahwa Engkau mengajar kami supaya kami tidak khawatir akan hidup ini, akan apa yang kami makan, akan apa yang kami minum, akan apa yang kami pakai, akan apapun juga yang ada di dalam kehidupan kami. Engkau mengajar kami supaya kami tidak khawatir. Bapa, kami percaya Engkau yang sudah berfirman, Engkau yang akan meneguhkan di dalam hidup kami. Engkau yang akan menguatkan iman percaya kami, Tuhan. Kami serahkan semua kekhawatiran-kekhawatiran kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Dan biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati kami, Tuhan. Memberkati semua anak-anak-Mu saat ini, Tuhan, dimanapun mereka berada. Mungkin mereka sedang dilanda kekhawatiran apapun juga, mungkin khawatir masa depan, khawatir tentang kesehatan, kebutuhan, ekonomi, pekerjaan, kekhawatiran apapun itu, Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu saat ini, Bapa. Mari Bapa, ulurkan tangan-Mu yang penuh kasih itu untuk menolong kami, Bapa. Ajari kami untuk lebih dekat dengan Engkau, mengutamakan Engkau, mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan.
Terima kasih Bapa, terima kasih. Ampuni jikalau kami selama ini jauh dari Engkau. Kami mau kembali kepadamu Tuhan, sehingga hidup kami tidak khawatir lagi. Kami tidak dilanda ketakutan, kami tidak dilanda kekhawatiran lagi di dalam hidup ini Tuhan. Karena kami lebih dari orang-orang yang menang. Kuatkan iman kami, kuatkan iman anak-anak-Mu dimanapun ada Tuhan. Topang mereka dengan kasih-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur, berkati semua anak-anak-Mu saat ini. Kau jamah satu persatu, Kau menolong mereka Tuhan, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Ajari kami untuk menaruh harapan kami hanya kepadamu, menaruh kepercayaan kami hanya kepada Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saudaraku yang kekasih. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat dan kuat di dalam Tuhan. Shalom.